Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan web post kasir episode yang ke-11. Sebelumnya, kita sudah membuat halaman input data supplier dan juga script proses datanya. Dan di video ini, kita akan menampilkan data supplier tersebut dan juga menghapusnya. Sekarang kita buka aja XMPP-nya. Tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita. Localhost coding line post. Sekarang saya masukkan username admin ya teman-teman. Username admin, passwordnya admin, punya saya ya. Untuk masuk ke data supplier itu kan dari sini teman-teman, master. Nah ini ya, ini kan masih kosong nih. Nah sekarang kita buat. Sekarang buka text editor. Silakan buka folder punya teman-teman ya. Kita ke sidebar, template sidebar. Sekarang kita ke supplier ya. Ini kan masih kosong hrefnya. Sekarang kita isi ya. Ini kita arahin ke, kita buka ini URL kita dulu, php-echo $URL. Lalu kita masuk ke folder supplier ya. Lalu kita masuk ke file data supplier.php. Ini kita belum punya ya. Kita buat nih sekarang. Save. Kita ke supplier ya. Nah, kita buat sekarang filenya. Ini ya nama filenya, data supplier.php. Data strip supplier.php. Sebenarnya saya double P ya teman-teman. Untuk isinya kita copy aja ya. Dari add supplier. Sampai sini. Copy. Paste ya. Sekarang kita benerin. Ini oke. Ini bukan tanpa supplier ya, tapi data supplier. Elatnya kita hapus dulu. Nah, sekarang kita buat bagian bawahnya. Kita panggil footer kita ya. Require template footer.php. Save. Sekarang kita buat kontennya. Untuk title kontennya kita copy aja lagi. Dari sini ya. Sampai sini ya. Ctrl C. Paste ya. Sekarang ini kita benerin. Yang ini saya hapus. Yang ini saya ganti ya. Bukan add supplier tapi data supplier. Save ya. Sekarang coba kita cek tampilannya ya. Kita refresh dulu. Kita ke master supplier ya. Ada keluar ya data supplier kita ya. Title kontennya udah, sekarang kita isi kontennya ya. Kita ke text editor lagi.
Sini kita buka text section. Lalu kita buka tag div, kelasnya container fluid. Dalamnya kita buka tag div, kita kasih kelas cut. Lalu kita kasih lagi tag div, kita kasih kelas cut header ya, untuk bagian atasnya. Kita copy, satu lagi untuk bodinya. Sekarang kita kerjain yang cut header dulu ya. Untuk isi cut headernya kita copy aja dari sini ya. Ini kita copy, Ctrl C, paste ya, save dulu. Untuk kelas cut title-nya ini iconnya saya ganti ya, bukan FA plus tapi FA list. Isinya bukan add supplier tapi data supplier. Lalu ini saya hapus ya, ini mau saya ganti bukan pakai button tapi pakai tag A ya. Href-nya kita arahin ke halaman add supplier ya, yang kapan kita buat ya. Kita copy dari sini, paste ya. Nah ini bukan data supplier tapi ke add supplier ya, kita arahin ke halaman tambah supplier. Lalu kelasnya kita kasih button small, button primary ya. Isinya add supplier. Lalu untuk iconnya saya copy dari sini, paste ya. Nah, ini kita ganti, bukan FA list tapi FA plus. Save. Sekarang coba kita cek ya. Udah keluar ya. Cuman ini nggak bener nih, mesin di kanan ya. Kita bener lagi. Nah kelasnya kita tambahin lagi di sini. Float right. Save. Refresh. Nah udah geser ya. Cut headernya udah, sekarang kita kerjain yang cut bodinya ya. Sini ya. Untuk cut body ini saya tambahin lagi kelas table responsive ya. Saya kasih padding 3. Dalamnya kita buka tag table. Saya kasih kelas table hover. Saya kasih lagi text no wrap ya, jadi nggak ada yang digulung. Terus saya kasih lagi ID ya, ID-nya tabel data. Lalu kita buka tag table head ya, isinya kita buat baris dulu, lalu kita isi dengan TH. Yang pertama nomor, yang kedua nama, yang ketiga telepon, 4 alamat, yang kelima deskripsi, satu lagi untuk operasi ya, operasi. Sini saya kasih style, width-nya
10%. Save. Kita cek tampilannya. Fresh, ada keluar ya. Nah, sekarang kita isi datanya ya. Sini kita buka tag tbody ya. Kita buka tag php. Saya buat variabel dulu untuk nomor ya. $nomor sama dengan 1. Nah, sekarang kita panggil data supplier kita yang udah kita masukin ya di video sebelumnya ya. Caranya kita buat variabel dulu $suppliers sama dengan kita panggil fungsi yang udah kita buat ya untuk manggil data ke database ya. Get data. Kita isi SQL-nya. Select bintang from table supplier. Nah, baru sekarang kita looping ya. For each $suppliers as $supplier ya. Pasti teman-teman, supplier yang pertama ada S-nya, yang kedua nggak ada S-nya ya. Yang ini ada S-nya, ini nggak ada. Ini jamak, ini tunggal. Sini kita buka tag PHP lagi buat tutupnya ya. And for each. Kita buka tr ya buat baris. Lalu kita panggil td buat datanya ya. Kita buka php echo, kita panggil data-data kita. $nomor plus. Kita copy, kita panggil $supplier. Yang pertama kita panggil nama suppliernya ya. Kita copy lagi. Yang kedua telepon. Yang ketiga alamat. Keempat deskripsi ya. Satu lagi untuk operasi ya. Kita hapus. Nah, kita isi ya. Untuk operasi ini kita panggil tag A ya. Yang pertama ini untuk edit ya, edit data ya. Isinya kita kasih kelasnya dulu. Kelasnya itu button small, lalu button warning ya. Kita kasih title edit supplier. Untuk isinya kita pakai icon ya, penosem ya. Kita copy aja. Nah, ini kita copy. Paste sini. Nah, ini kita ganti ya, bukan FA plus tapi FAppend. SM-nya kita hapus aja, soalnya kan di atas kelas buttonnya udah kita kasih button SM ya. Kita copy untuk yang hapus data ya. Untuk yang hapus data ini bukan button warning ya, tapi button danger. Title-nya hapus supplier. Iconnya FA trash. Save ya. Sekarang kita cek. Refresh. Nah, ada keluar datanya ya.
Ini data supplier yang kemarin udah kita masukin ya. Dan di sini ada tombol operasinya. Ini untuk edit supplier, yang ini untuk hapus supplier ya. Sekarang saya pengen ngebenerin menunya teman-teman. Nah, kita kan di supplier ya. Mestinya waktu kita klik ini, masuk ke supplier ini nggak nutup lagi ya, tapi tetap ngebuka. Jadi sekarang kita benerin lagi nih menunya. Kita ke text editor, kita ke function ya. Pengaturan menu sidebar ada di function, config functions ya. Nah, ini sekarang kita tambahin lagi. Sekarang ini kita copy aja, paste. Ini sekarang kita ganti jadi menu supplier. Sininya kita ganti juga. Ini kan untuk fungsi untuk ngecek ke URL ya. Nah, ini ganti bukan user tapi supplier. Save. Sekarang kita ke sidebar. Nah, fungsi yang kita buat tadi kita taruh di sini teman-teman, di kelasnya. Kita panggil menu supplier. Save ya. Oh, ini salah. Misalnya kita bungkus pakai PHP echo ya. PHP echo. Baru kita masukin fungsi kita ya. Menu supplier. Gini ya. Save ya. Sekarang kita cek tampilannya. Kita refresh dulu. Master. Sebelum ngebuka ya, mestinya ngebuka nih. Jadi gini teman-teman. Jadi fungsi yang kita buat tadi itu cuma untuk milih ini ya teman-teman, suppliernya. Saya kan belum kepilih ini. Sedangkan fungsi untuk ngebuka menu master ini belum kita buat ya. Jadi sekarang kita ke text editor lagi. Kita buat fungsi untuk ngebuka menu masternya ya. Kita ke menu setting teman-teman. Ini kita copy aja. Soalnya sama dia. Tinggal ada yang kita tambahin aja. Copy. Paste ya. Nah, ini kita ganti. Jadi menu master. Nah, ini kita tambahin. Ini kita ganti. Kan user ya. Jadi ini kan untuk ngecek menu yang sedang dibuka oleh si user ya, user yang aktif ya. Jadi jika menu yang dibuka oleh user aktif itu yang pertama supplier. Jadi jika si user yang ngebuka menu supplier, maka kita kasih ini kelas menu is opening ya. Menu is opening, menu open. Ini kelas punya admin LTE untuk ngebuka menu master ini teman-teman. Jadi kalau si user sedang ngebuka halaman supplier, maka ininya terbuka dia, nggak nutup. Ini kita save. Sekarang kita ke sidebar lagi. Nah, fungsi yang tadi kita buat, kita taruhnya di sini teman-teman. Oh, bukan di sini. Kita buka PHP echo. Kita panggil menu yang tadi, fungsi yang tadi ya. Menu master ya. Save. Nah, sekarang coba kita tes. Kita ke dashboard aja dulu. Kita ke sini, supplier. Nah, udah jalan ya. Ini menu masternya kebuka dan menu suppliernya pun kepilih ya. Jadi nggak nutup lagi dia. Nah, sekarang saya pengen nampilin data table ya teman-teman. Jadi kita ada fungsi untuk milih datanya sama untuk pencarian ya. Sekarang kita ke footer ya. Kita ke footer. Nah, ini kita kan belum panggil ya teman-teman, script untuk data table-nya ya. Jadi kita mesti panggil dulu
library data table-nya. Jadi sekarang kita ke asset, admin LTA, lalu pages ya. Lalu table, data ya. Nah sekarang kita copy nih library data table-nya ya. Ya, ini kita copy dari sini, data table dan plugin ya. Sampai sini aja. Sampai sini ya. Ctrl C. Kita taruh di sini aja. Paste ya. Save. Nah, sekarang kita tampilin data table-nya ya. Caranya kita ke bawah. Sini ya. Kita buka text script. Kita panggil jQuery function jQuery, carikan table yang tadi kita buat ya, yang ID-nya itu tadi ID table kita itu table data ya. Kita cek dulu ID nya kita tabelnya. Nah ini ya ID-nya table data. Ini ya table data. Lalu sini kita tampilin data table-nya. Nah gini ya. Save ya. Sekarang coba kita cek tampil gak dia. Kita refresh. Masih belum tampil ya. Coba kita ke dashboard dulu. Supplier sebelum tampil teman-teman data table-nya. Kita cek lagi ya. Kita ke text editor lagi. Oh, ini linknya belum kita bener nih teman-teman. Ini kita copy sampai sini ya. Ctrl C. Kita ganti paste ya. Paste. Paste. Sini ya. Paste. Save. Sekarang kita cek lagi. Balik dulu ke dashboard. Ada keluar ya. Cuma ini tampilannya belum benar nih. Kita benerin lagi. Sekarang kita ke atas ya. Nah, CSS-nya belum kita copy teman-teman. Tadi baru JavaScript-nya ya. Ini copy sampai sini, Ctrl C ya. Nah, ini kita taruh di header ya. Ke header. Tutup dulu aja. Nah, kita paste di sini ya. Sekarang kita benerin linknya. Linknya kita copy dari sini. Copy. Paste sini ya. Save. Sekarang coba kita cek. Kita ke dashboard dulu. Ada geser ya. Udah pas jadi. Sekarang kita benerin tombol hapusnya ya. Kita ke data supplier. Nah ini ya.
Ini nanti kita arahin ke file del supplier.php. Ini kita belum punya ya, nanti kita buat. Lalu kita kasih parameter ID sama dengan, kita copy dari sini, copy, paste ya. Ini kita ganti di ID supplier, save ya. Lalu kita buat alert ya. Jadi ketika tombol hapus ditekan, dia nampilin alert ya. Kita kasih event on click sama dengan return confirm Anda yakin akan menghapus supplier ini. Save ya. Sekarang kita buat nih file del suppliernya ya. Buat file baru, del strip supplier.php ya, double P ya. Sekarang kita copy aja isinya ya, dari sini sampai sini. Paste. Lalu kita tangkap ID yang dikirim dari halaman data supplier ya. $ID sama dengan $_get ID. Sekarang kita buat fungsi dulu untuk ngapus datanya ya. Kita ke mode supplier ya. Kan kemarin berbuat fungsi untuk masukin data. Sekarang kita buat fungsi untuk ngapus data. Function namanya delete. Kita kasih parameter $ID. Ini untuk ID-nya ya. ID dari supplier yang mau kita hapus. Kita panggil dulu koneksi kita. Global $koneksi. Kita buat SQL-nya, $SQL delete sama dengan delete from table_supplier where ID_supplier sama dengan $ID. Lalu kita jalanin hapus datanya ya. MySQL query $koneksi $SQL delete ya. Kalau sudah, kita return MySQL affected rows $koneksi. Save. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita jalin hapus datanya ya. If delete $ID. Jadi jika ada data yang dihapus, maka kita tampilin alert ya. Echo Nah, sekarang di sini kita balikin lagi ke halaman data supplier ya.
dokumen location href sama dengan data. Ini kita balik ke halaman data supplier ya, .php. Kita kirim pesannya deleted. Save. Di sini kita kasih else kalau dia gagal ya, gagal hapus. Isinya ini kita copy aja. Kita balikin ke data supplier, cuman pesannya bukan deleted ya, tapi aborted, gagal. Sekarang pesan ini kita tangkap ya di halaman data supplier ya. Sini ya. Ini kita copy aja deh biar cepet ya. Dari data user nih. Enggak ada, kita belum pernah buat ya. Kita buat aja di sini. If isSet $_get message. Jika ada pesan yang dikirim, kita tangkap pesannya ya. $message sama dengan $_get message. Kita tangkap pesannya. Else kalau nggak ada kita kosongin. $message sama dengan kosong ya. Sekarang kita tampilin. Kita buat dulu alertnya ya. Alert. Sekarang kita buat kosong dulu untuk hapus kalau udah ada alert ya. Sekarang baru kita buat alertnya. If $message sama dengan deleted. Kalau pesannya deleted berhasil ya. Kita buat alertnya. $alert sama dengan, nah untuk alertnya ini kalau kemarin kita pakai alert attribute wrap ya, sekarang kita pakai yang bawaan dari admin LTA ya. Kita ke aset admin LTA pages ya, UI ke general. Nah saya pakai yang ini teman-teman, alert success ya, alert success, alert dismissible di line 1150 ya. Ini kita copy aja, kita paste ya, paste di sini teman-teman. Nah isinya kita hapus, kita ganti ya. Supplier berhasil dihapus. Kita buat satu lagi untuk yang gagal ya. Kita copy aja, copy, paste sini ya. Ini ganti jadi aborted ya. Alertnya ganti, bukan alert success tapi alert warning ya, alert danger aja deh, danger. Sininya ikonnya ya kita ganti jadi FAX exclamation. Kita pakai yang ini peringatan ya, triangle. Kita ganti ikonnya. Supplier gagal dihapus ya. Nah baru sekarang kita tampilin ya. Kita taruh di sini ya, di bokat ya.
Kita buka tag PHP, if $alert tidak sama dengan kosong. Kalau alertnya nggak kosong, kita tampilin alertnya ya, echo $alert, save ya. Nah sekarang kita cek ya, kita ke dashboard dulu. Nah, udah tampil ya, berarti udah ada yang kesimpan tadi nih. Kita hapus dulu, kita text editor lagi ya, kita cek lagi. Oh, samdangannya kurang teman-teman, 2 ya, perbandingan bukan penugasannya. Save, kita refresh. Nah bersih ya. Sekarang coba kita hapus. Coba tes 1 hapus ya. Udah keluar alert ya, batal nggak jadi. Kita hapus. Nah, berhasil ya, hilang 1 ya. Coba kita tambah satu dulu ya. Sekarang namanya PT Indomarko. Nomor teleponnya 0721 752 525. Deskripsi distributor kelontongan, alamatnya Campang. Kita save, masuk ya. Kita balik lagi ke supplier. Nah nggak bener nih, ada yang salah nih ya. Coba kita ke halaman add supplier ya, supplier. Nah ini bukan user ya, supplier, tapi ini supplier. Save. Ini kita balik lagi. Kita balik ke data supplier. Udah masuk ke Indomarko ya. Kita tes lagi tadi linknya. Ini ya. Nah, udah bener ya. Sekarang coba kita hapus lagi 1 lagi. Yang Indomarko tadi ya. Oke. Ada keluar ya teman-teman ya. Berarti kita udah berhasil nih nampilin data supplier dan menghapusnya ya. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil menampilkan data supplier dan juga membuat script untuk menghapusnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.